Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia audit. Jumpa lagi dengan saya Wagimi Hoisri Sunjaya. Kali ini saya akan membawakan video yang bertemakan SA700 dengan judul Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan. Secara garis besar, audit terdiri akan 3 fase, mulai dari fase perencanaan, audit lapangan, serta pelaporan. Di video-video sebelumnya, kita sudah banyak berbicara tentang SA200 yang berupa perencanaan audit. Diikuti dengan video SA300-an tentang bagaimana auditor melakukan risk assessment di SA315 dan bagaimana respon auditor pada SA330. Pada video SA500 kita banyak berbicara apa sih yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam hal mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur-prosedur audit. Dan di penghujung dari video ini kita akan berbicara bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh auditor dari bukti-bukti yang dikumpulkan, bagaimana proses pengambilan keputusan, penarikan kesimpulan, serta perumusan opini. Di samping itu juga kita akan mempelajari apa sih syarat-syarat untuk memperoleh opini wajar tanpa modifikasian pada laporan auditor independen yang akan segera diisu. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, jangan lupa teman-teman sekalian tolong di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Sebelum kita masuk lebih mendalam ke SA ini, ada baiknya kita melihat dulu tanggal efektif dari standar audit ini adalah 1 Januari 2013 bagi perusahaan emiten dan 1 Januari 2014 bagi non-emiten. Nah, sekarang kita beralih ke tujuan dari SA tersebut. Nah, secara umum SA ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama itu merumuskan opini bagi laporan keuangan yang akan disajikan berdasarkan evaluasi terhadap kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang tersedia. Yang kedua itu menyatakan suatu opini yang jelas secara tertulis terhadap laporan keuangan yang telah kita audit. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan masalah yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan suatu opini. Nah, ada 3 poin yang harus diperhatikan di sini, yaitu pertama berkaitan dengan kesimpulan auditor. Karena berdasarkan SA 330 tentang risk respon dari auditor, auditor harus mampu menilai ya apakah telah menerapkan respon yang tepat terhadap pengumpulan bukti yang cukup dan appropriate atau tepat untuk ditarik suatu kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan auditor berdasarkan SA 450 harus memperhatikan apakah kemungkinan terjadi RMM, Risk Material Misstatement, yang sifatnya itu material, baik individu maupun kolektif. Dan yang ketiga, evaluasi yang diharuskan. Misalnya terkait dengan spesifik industri, apakah membutuhkan penilaian atau assessment yang lebih lanjut. Secara khusus, auditor harus memperhatikan apakah dari sudut pandang kerangka pelaporan keuangan telah memadai dan telah dipatuhi atau tidak. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam hal tersebut. Pertama, berhubungan dengan laporan keuangan apakah telah mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan secara konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat. Dan yang ketiga, estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen seyogianya wajar. Yang keempat, ini berhubungan dengan informasi yang disajikan. Ya, informasi yang diharapkan itu adalah informasi yang relevan, reliability atau dapat diandalkan, dapat diperbandingkan comparability, dan dapat dipahami understandability. Yang kelima, laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Dan yang terakhir, terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan termasuk judul pada setiap laporan sudah tepat atau tidak.
Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengevaluasian auditor yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan, apakah telah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berkaitan dengan penyajian struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan dipastikan harus sesuai dengan kerangka pelaporan. Yang kedua, laporan keuangan termasuk CLK yang mencerminkan transaksi dan peristiwa mendasarinya dengan cara untuk mencapai penyajian yang wajar dipastikan juga harus sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Sebagai notch, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan telah merujuk secara memadai ke kerangka pelaporan yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan opini. Nah, ini merupakan hal yang paling penting dalam SA 700 ini karena berhubungan dengan perumusan opini level pertama, yaitu opini tanpa modifikasian. Teman-teman, apa sih yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam memberikan opini yang perfect demikian? Wajar tanpa modifikasian. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu paling esensial, yaitu berhubungan dengan bukti audit. Apakah bukti audit tersebut telah cukup, sufficient, dan tepat, appropriate, telah diperoleh untuk merumuskan opini. Yang kedua, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi cukup material, baik secara individu maupun kolektif, yang tidak dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian secara material. Dan yang ketiga, evaluasi tersebut perlu mencakup apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Dalam hal ini ada beberapa kerangka pelaporan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh DSAK IAI, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Dan yang kedua, SAP yang ditetapkan oleh KSAP Kementerian Keuangan RI, yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah apabila auditornya berbasis audit pemerintahan atau sektor publik yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Namun, perlu saya garis bawahi, jika auditor pertama menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan belum atau tidak bebas dari kesalahan penyajian material, risk material misstatement, atau tidak terdapat suatu bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara bebas dari RMM, maka auditor harus, ini paling penting digarisbawahi, memodifikasi opininya dalam laporan auditor sesuai dengan standar audit 705 yang akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, di sini kami menghadirkan contoh dari laporan keuangan yang sebenarnya ya, lalu kita berusaha untuk membahas elemen-elemen apa saja yang ada dalam pelaporan suatu keuangan. Pertama itu kita mulai dengan judul. Ya, judul. Beringat karena banyak laporan yang dapat diterbitkan, ada laporan kompilasi, ada laporan review, maka perlu ditegaskan apa sih judul dari laporan tersebut, yaitu laporan auditor independen. Poin kedua adalah pihak yang dituju atau klien. Di sini kita bisa menuju kepada direksi atau komisaris dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah paragraf pendahuluan yang berisi tentang pertama, entitas yang laporan keuangannya kita audit. Yang kedua, menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah kita audit. Yang ketiga, identifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan tersebut. Apa-apa saja laporan yang akan diaudit. Apakah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Merujuk pada itikat kebijakan akuntansi serta menyebut tanggal atau periode laporan. Nah, inilah semua isi dari paragraf pendahuluan. Pada paragraf kedua ya, yang merupakan isi dari laporan auditor independen,
kita tegaskan bagaimana tanggung jawab manajemen keterkaitan dengan pelaporan keuangan. Pertama, penyusunan pelaporan keuangan harus sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Yang kedua, manajemen selain bertanggung jawab atas laporan keuangan, ingat manajemen juga bertanggung jawab terhadap pengendalian internal yang dianggap perlu untuk mendukung pelaporan keuangan yang wajar. Jadi ada dua tanggung jawab manajemen dalam hal ini. Satu, bertanggung jawab atas laporan keuangan, dan yang kedua, internal control. Selanjutnya tanggung jawab auditor. Ya, kita state dan kita garis bawahi apa saja tanggung jawab auditor. Yang pertama, menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua, melakukan audit sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Yang ketiga, menyatakan bahwa audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit. Yang keempat, mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi dan kewajaran estimasi akuntansi yang telah dibuat oleh manajemen. Kelima, menyatakan bahwa auditor meyakini bukti tersebut telah cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi perumusan opini tersebut. Yang keenam, opini auditor. Nah, di sini auditor jika memberikan opini wajar tanpa modifikasian, seyogianya menggunakan frase berikut. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan seterusnya sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Itulah isi dari paragraf opini yang merupakan produk akhir dari serangkaian perikatan audit tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab pelaporan lainnya jika ada. Tanda tangan akuntan publik yang in charge. Tanggal laporan audit yaitu setelah satu, laporan keuangan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang terakhir adalah alamat auditor tersebut apabila tidak terdapat tulisan alamat pada kop surat yang bersangkutan. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang SA 700. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semuanya dan membuka wawasan teman-teman tentang bagaimana cara perumusan opini audit. Dan jangan lupa ikuti sequel dari video ini di SA 705 dan 706 yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari SA 700 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya.